Halo semuanya, saya Widodo Kosartomo dari Universitas Tarumanegara. Kita akan mempelajari bagian dari materi kuliah teknologi bahan konstruksi, yaitu tentang semen. Ya, kita mulai dari sejarah terbentuknya semen, proses pembuatannya, dan tipe-tipe semen. Ya, sekarang kita mulai bagian yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan semen itu? Semen adalah material yang hidrolis yang mempunyai sifat adhesif dan kohesif. Jadi semen itu mampu mengikat dirinya sendiri dan mampu mengikat material-material yang ada di sekitarnya. Itu yang disebut dengan semen. Di dalam pembuatan semen ada beberapa komposisi yang diperlukan untuk membuat semen yang terdiri dari SiO2, kemudian Al2O3, kemudian ada Fe2O3, dan yang terakhir adalah CaO. CaO ini adalah komponen yang paling utama dalam pembuatan semen. Biasanya untuk membuat semen, bahan baku yang diperlukan itu terdiri dari batu kapur atau lime dengan komposisi kimia CaCO3, kemudian ada tanah liat atau clay yang di dalamnya itu mengandung Al2O3, SiO2 dan Fe2O3. Serta kita memerlukan pasir silika yang di dalamnya mengandung SiO2. Nah, juga dalam pembuatan semen kita perlu material yang lainnya lagi, yaitu pasir besi yang di dalamnya mengandung Fe2O3. Jadi ada 4 komponen utama di dalam pembuatan semen, yaitu batu kapur, tanah liat, pasir silika, dan pasir besi. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih semen itu pertama kali ada. Ya, semen itu pertama kali hanya terdiri dari kalsium dan silikat. Itu pertama kali dibuat oleh bangsa Yunani dan Romawi yang merupakan campuran antara abu vulkanik dan batu kapur. Bahan-bahan yang dibuat pada saat itu sangat tahan terhadap cuaca. Kita bisa melihat bangunan-bangunan peninggalan sejarah pada zaman Yunani dan Romawi sampai saat ini. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ada ahli semen John Smithson pada abad ke-18 itu menemukan batu kapur yang tidak murni. Di dalam batu kapur itu sudah terkandung silika dan alumina seperti bahan-bahan pembuat semen yang saya ceritakan di awal. Nah, bahan itu kalau dicampur dengan air, maka dia akan bisa mengikat material-material yang lainnya. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya yaitu Joseph Aspidin tahun 1824. Joseph Aspidin ini adalah orang yang pertama kali mematenkan proses pembuatan semen secara basah. Sehingga Joseph Aspidin ini yang memiliki paten untuk yang pertama kalinya di dalam pembuatan semen. Bagaimana kita membuat semen? Jadi untuk membuat semen kita memerlukan yang namanya tungku putar. Material-material yang tadi saya sebutkan tadi ada batu kapur, tanah liat, pasir silika, pasir besi, itu dimasukkan ke dalam tungku putar. Nah, tungku putar itu temperaturnya bisa sampai 1400 derajat Celcius. Nah, pertama kali pada temperatur 100 derajat Celcius, dari material tersebut yang dikeluarkan adalah air bebasnya. Ya, selanjutnya pada temperatur 500 derajat Celcius yang dikeluarkan adalah air-air yang terikat. Jadi air yang terikat secara kimiawi itu terlepas pada temperatur 500 derajat Celcius. Nah, selanjutnya pada temperatur 800 derajat Celcius mulailah terbentuk yang namanya C2S, Ca dan 2Cf. Nah, kemudian temperatur meningkat lagi menjadi 900 derajat Celcius, yaitu pelepasan CO2 dimulai pelepasan CO2
dari CaCO3 batu kapur tadi. Kemudian di CaCO3 itu mulailah terbentuk C3A dan C4AF. Selanjutnya pada temperatur 1200 derajat Celcius mulailah terbentuk C3A-nya itu maksimal. Kemudian C4AF juga terbentuk maksimal dan C2S terbentuk juga secara maksimal. Nah, komponen terakhir yang terbentuk pada secara maksimal itu pada temperatur 1260 derajat Celcius yaitu C3S. Nah, C3S itu nanti yang sangat berperan di dalam proses pengikatan dan kekuatan semen. Setelah 1260 masuk ke 1450 di mana CaO yang berasal dari CaCO3 semuanya terlepas. Habis berubah menjadi CO2 dan CaO. Nah, itu di temperatur 1450 derajat Celcius. Setelah itu, setelah pada temperatur itu semuanya terbentuk komponennya, kemudian dilakukan pendinginan. Nah, setelah dingin belum menjadi namanya semen, baru menjadi yang bernama terak atau klinker. Nah, klinker itu nanti kita sambung lagi, kita campur lagi, kita giling lagi dengan gypsum. Nah, itulah nanti yang disebut dengan semen. Nah, gypsum itu berfungsi untuk mengatur waktu ikat semen. Apa saja komponen utama yang terbentuk pada semen? Yaitu yang pertama ada yang kita sebut dengan C3S ya. C3S dengan rumus kimia 3CaO SiO2, nama mineralnya Light, komposisinya itu antara 45 sampai 65%. Itu terbanyak yang terbentuk sebagai komponen utama semen. Selanjutnya yang terbentuk adalah C2S atau 2CaO SiO2 dengan nama mineral belait. Jumlahnya itu kurang lebih antara 10 sampai 30%. Komposisi yang ketiga yang terbentuk adalah C3A. 3CaO Al2O3, mineral kita sebut dengan aluminat, komposisinya 5 sampai 12%. Dan yang terakhir adalah C4AF, 4CaO Al2O3, Fe2O3 dengan nama mineral kita sebut sebagai ferrit, komposisinya 6 sampai 12%. Selain komposisi utama tersebut, masih ada komposisi-komposisi minor, tetapi itu tidak berpengaruh pada sifat-sifat fisik semen atau sifat kimia semen secara umum. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita bisa lihat di dalam gambar di sini, kita bisa melihat bahwa C3S kalau kita melihat semen itu menggunakan mikroskop elektron, kita bisa melihat bahwa C3S itu berwarna abu-abu. Kemudian kita bisa melihat juga di sana C2S abu-abu tapi di dalamnya ada bercak-bercak hitamnya. Kemudian kalau C3A warnanya juga abu-abu tapi jauh lebih gelap. Kemudian C4AF warnanya lebih terang, abu-abu juga tapi warnanya ke arah putih. Nah, bercak-bercak hitam di dalam SEM ini kalau kita lihat semen dengan menggunakan SEM, di sana ada bercak-bercak hitam, itu menunjukkan rongga yang ada di dalam semen. Nah, itu C3S. Nah, ini kalau kita menggunakan nama mineral, kita juga bisa melihat Light itu C3S, Belait itu C2S, Ferrit itu Fe2O3, dan aluminat tetrakalsium aluminat itu Al2O3. Nah, masing-masing komponen utama itu memiliki kegunaan ya, masing-masing kegunaannya berbeda-beda. Misalkan nih C3S itu bisa mengeras dalam beberapa jam. Jadi setelah dia bertemu dengan air, semen bertemu dengan air, maka C3S ini akan mengeras untuk yang pertama kali dengan melepaskan sejumlah panas. Nah, C3S ini adalah komponen penting di dalam proses pembentukan semen. Pada usia 0 sampai 14 hari itu adalah masa-masa pertumbuhan C3S di mana kekuatan beton semakin bertambah kuat. Setelah itu akan ditambah lagi dengan C2S.
C2S itu juga menunjang kekuatan semen, tetapi dia tidak sebesar ya C3S. Dia ada di meningkatkan kekuatan semen pada umur di atas 14 hari. Nah, kemudian kalau C3A yang terdapat di dalam semen itu hidrasinya sangat cepat, panas yang dikeluarkannya sangat tinggi, sehingga dia menyumbang panas hidrasi yang paling besar, C3A. Nah, C3A ini berfungsi untuk mencegah terjadinya serangan kimia dari luar, terutama dari sulfat. Nah, yang terakhir adalah C4AF. Ini tidak mempunyai fungsi terhadap kekuatan, tetapi mempunyai fungsi terhadap keawetan beton. Nah, itu adalah 4 unsur utama beserta dengan 4 kegunaannya. Ya, masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Bagaimana kalau semen itu bereaksi atau bertemu dengan air? Apa yang terjadi di dalamnya? Apa yang terjadi di sana? Jadi kalau kita mengupamakan butiran semen itu sebagai sebuah lingkaran, maka air itu akan menghidrasi pada bagian permukaannya. Nah, hidrasi yang terjadi adalah yang pertama adalah kalsium silikat hidrat bertemu dengan air. Nah, produknya itu adalah C3S2H3 plus CH, disebut dengan CSH. CSH itu adalah material yang mengikat material-material yang ada di sekitarnya. Batu dan pasir itu semua disikat oleh CSH tersebut. Sedangkan CH itu berfungsi, dia hidupnya di sela-sela CSH tersebut. CH ini mempunyai dualisme fungsinya. Kalau dia bertemu dengan pasangan yang baik, maka dia akan memperkuat semen. Tetapi kalau dia bertemu dengan pasangan yang tidak baik, maka dia akan berfungsi memperlemah semen. Itu fungsi CH. Nah, CH nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Nah, sekarang setelah C3S yang selanjutnya adalah C2S. Ya, C2S itu juga hampir sama tadi fungsinya untuk memberi kekuatan pada semen, tetapi dengan volume yang lebih sedikit. Nah, setelah C3S, C2S, kemudian, nah kita lihat struktur mikronya. Kalau kita melihat di sana bahwa gambar struktur mikro itu CSH itu bentuknya seperti bulu babi. Kita lihat bentuknya rintik-rintik ada di sana. Tetapi kalau CaOH bentuknya seperti flake. Jadi seperti kepingan-kepingan. Dia menyisip di antara CSH seperti Anda lihat pada gambar struktur mikro berikut. Ya. Nah, ini kalau kita perjelas CaOH bentuknya seperti ini. Ya, kita bisa melihat kepingan-kepingannya melalui gambar SEM atau scanning electron microscopy yang kita perbesar sampai 10.000 kali. Nah, selanjutnya yaitu trikalsium aluminat. Trikalsium aluminat ini ditambah dengan gypsum, ditambah dengan air membentuk ettringit. Pada saat proses pembentukannya, ettringit ini kondisinya stabil. Ya, tetapi kalau nanti suatu saat ettringit ini bertemu sulfat dari luar, maka dia akan mengembang menjadi yang kita sebut monosulfoaluminat, dan itu akan membuat beton menjadi pecah. Nah, ettringit kalau kita lihat dengan menggunakan SEM, maka kita akan melihat seperti rambut-rambut atau seperti jarum-jarum. Nah, itu penampakan menggunakan SEM yang kita perbesar sampai 10.000 kali. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Nah, ini adalah tabel panas hidrasi yang dilepaskan kalau semen itu bertemu dengan air. Jadi kalau nanti Anda bermain-main dengan semen, jangan terlalu lama kulit kita berhubungan dengan semen yang berhubungan dengan air, karena panasnya sangat tinggi akan membuat kulit kita menjadi terkelupas. Jadi boleh bermain dengan semen tetapi dengan waktu yang sangat terbatas. Ini beberapa panas yang dilepaskan, dan ini sangat menjadi perhatian pada saat pengecoran di lapangan dilakukan. Karena panas ini kalau tidak kita kendalikan akan menyebabkan betonnya menjadi retak. Nah, itu akan sangat bermasalah pada struktur yang terpasang. Oleh karena itu, pada proses pengecoran temperatur itu dijaga maksimal 80 derajat Celcius, kalau bisa
20 derajat Celcius. Nah, itu memerlukan pengalaman dan memerlukan teknologi yang baik supaya temperatur menjadi rendah pada saat pengecoran dilaksanakan. Menurut ASTM 105C150 kita mengenal ada 5 kategori atau 5 tipe. Tipe pertama yang kita sebut dengan OPC atau Ordinary Portland Cement. Itu semen yang kita kenal secara umum, yaitu penggunaannya secara umum, tidak ada syarat-syarat khusus. Semen tipe 2 itu yang penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi yang sedang. Sedangkan semen tipe 3 adalah semen yang penggunaannya memerlukan kekuatan yang tinggi pada fase permulaan setelah pengikatan terjadi. Jadi tipe 3 itu kekuatannya sangat cepat sekali. Kemudian ada semen tipe 4. Ya, semen tipe 4 dalam penggunaannya memerlukan panas hidrasi yang rendah. Nah, biasanya ini untuk pembetonan yang sangat besar sekali, pembuatan dam, kemudian pondasi yang sangat tebal, mes konkret, maka kita menggunakan semen tipe 4. Nah, untuk daerah-daerah yang kadar sulfatnya tinggi, kita memerlukan semen tipe 5. Semen tipe 1 dan tipe 5 ini tidak ada di pasaran. Ya, kita hanya bisa mengorder secara khusus ke pabrik semen untuk tipe-tipe semen tersebut. Nah, yang beredar di pasaran itu seperti apa? Yang di pasaran itu yang ada adalah PCC dan PPC. Ya, PPC itu Portland Pozzolan Cement dan PCC Portland Composite Cement. Di dalam semen Portland kita menambahkan pozzolanic material untuk menurunkan panas hidrasi dan mengurangi efek rumah kaca pada saat pembuatan semen. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan Pak Wid terkait dengan teknologi semen. Untuk selanjutnya proses hidrasi yang lebih dalam kita akan bahas di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih.